Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Gimana masih semangat untuk hari ini ya? Sebelumnya sebelum masuk ke materi, kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama membaca Ummul Kitab ya, Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya absen dahulu untuk kehadirannya. Mungkin ada yang tidak hadir, mungkin ada yang tidak izin, atau mungkin ada yang sakit ya. Ahmad Arif Saputra, Ahmad Mapano, Aprilia Nur Fadila, Dina Kurniawati, Muhammad Nasiruddin, Umi Rahayu, hadir. Alhamdulillah pada hari ini hadir semua. Untuk penguatan karakter, kita berdiri semua menyanyikan lagu Gajah Pancasila. Ya, oke, berdiri semua ya. Dengan tiga, ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Kita di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Bisa kembali. Baik, tunggu. Sebelumnya periksa kerapian ya, dirapikan dulu. Mungkin ada yang belum rapi. Lagunya kosong, kemudian kabel. Nah, seperti itu ya. Sip ya. Berpikir kritis, belum pernah mendapatkan materi itu namanya. Berpikir kritis, yakni dengan unsur sengaja kita menggunakan akal pikiran kita untuk berpikir, untuk merenungi. Itu namanya berpikir kritis. Artinya ada unsur kesengajaan. Nah, berpikir kritis tentang ayat-ayat Allah, berpikir kritis dalam Islam, yakni berpikir kritis, berpikir tafakur, mikir angen-angen kekuasaannya Allah, apa yang ada di sekitar kita, dengan endingnya nanti untuk mengagungkan Allah. Seperti itu ya. Kemudian saya ulangi lagi tentang indikator. Jadi kemarin sudah membacanya, sudah memahami, sudah menganalisis
nanti mengidentifikasi mengenai hukum tajwid atau artinya mendemonstrasikan kemarin juga sempat ya. Nah, tujuan dari pembelajaran nanti diharapkan siswa itu ada 7 item, ada 7 poin. Mulai dari pengertian, memahami pengertian sampai siswa dapat menyajikan keterkaitan antara sikap kritis dengan ciri-ciri orang yang berakal atau ulul albab. Seperti itu. Nah, salah satu pokok bahasa saja untuk kelompok pertama. Nah, silakan sampean ada satu postingan. Sampai presentasikan tentang kemarin yang telah saya sampaikan. Yang pertama tentang berpikir kritis, kelompok 1 ya. Nanti siapa yang baca perwakilan dari kelompoknya silakan ya. Kemudian yang kedua sama tentang menyikapi, kemarin itu sudah saya sampaikan tentang video berpikir kritis. Jadi nggak perlu saya ulangi lagi videonya ya, bisa nanti waktunya. Dan yang ketiga tentang memasangkan pasangan antara ayat, potongan ayat dengan artinya, seperti itu ya. Oke, silakan. Mungkin dari kelompok 1. Kelompok silakan mewakili ya. Ya, ya baca aja dari sini. Kenapa baca kan ya? Kok satu anak? Ya. Ya, baca aja. Dari apa yang dipresentasikan mungkin ada yang disampaikan atau belum paham, silakan. Kalau nggak ada, ya silakan kembali. Nggak ada ya? Jadi saya rasa paham semuanya. Kita berikan aplaus pada teman kita ya. Dan untuk kelompok 2 silakan. Silakan temannya. Berpikir kritis dalam pasal Imran ayat 3, memikirkan dan melakukan tadabbur terhadap semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sadar betapa kuasanya Allah sebagai Tuhan pencipta yang Maha Agung, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan mengantarkan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Berpikir kritis merupakan salah satu cara berpikir untuk menghasilkan refleksi keadaan yang mendalam. Ada yang sampaikan mungkin dari presentasi yang kedua? Tidak ada lagi. Cukup ya. Kita berikan terus untuk yang teman-teman ketiga. Baik.
ketiga, ini kita memasangkan antara arti dengan potongan ayat. Silakan kedua apa ya? Kita berisi. Ya, taruh kursi itu langsung depan. Ini pasangannya. Nah, teman tampilkan di depan. Juga ke teman-teman ya. Bantu teman-teman barang sini nggak apa-apa. Nah, pasang potongan mana ya? Nah, ini bagi teman-teman ya. Misalnya barat dulu bidim di sini artinya kering, seperti ya. Ya, juga ke temanmu. Yang pertama, oke. Benar, mencari arti sesungguhnya. Yang nomor satu, nomor dua, fi khalqis samawat, memiliki arti dalam penciptaan langit. Yang ketiga, wal ardi dan bumi. Yang keempat, waktilafil laili dan pergantian malam. Yang kelima, wan nahar, dan siang. 6. La ayati benar-benar merupakan tanda kekuasaan Allah. Yang ketujuh, waku'u dan dalam keadaan duduk. Kedelapan, wa ala junubihim berbaring. 9. Wa yatafakkarun memikirkan, merenungkan. 10. Ma khalaqta tidak engkau ciptakan. 11. Hada semua ini. 12. Batilan sia-sia tanpa makna. Ya, silakan. Nah, bergabung untuk kelompoknya tiga ya. Yang memasangkan lafaz artinya. Nah, dari teman-teman yang sudah mempresentasikan tugasnya masing-masing, dari sini mungkin ada yang ingin Anda sampaikan. Jadi berpikir kritis, nanti sekedar penguatan. Nanti untuk LKPD-nya, LKPD itu lembar kerjanya, silakan sampai kerjakan dan besok sampai kumpulkan, seperti itu ya. Kemudian sekedar penguatan, saya ulas kembali tentang berpikir kritis beserta hikmahnya. Nah, ini berpikir kritis itu proses yang sadar. Jadi ketika orang itu tidak sadar berarti tidak mikir. Misalkan sama turu terus ngoceh dewi, itu apa bisa dikatakan berpikir? Tidak, melibur gitu ya. Nah, berpikir berangkat dari definisi itu, maka berpikir terhadap ayat Allah itu berusaha memahami, merenungi dari berbagai sumber tentang kandungannya dan ditindaklanjuti sikap atau tindakan. Nah, yang terakhir tentang sikap.
Bagaimana sikap kita setelah mempelajari ini? Kita diajarkan untuk bahwasanya segala sesuatu yang diciptakan Allah itu memiliki manfaat. Tidak ada yang tidak ada. Orang yang sia-sia. Ngantuk itu diciptakan apakah sia-sia? Tidak. Ngantuk itu merupakan anugerah, rahmat. Tanpa ngantuk, misalkan zaman langsung tidur itu bahaya. Bisa kecendok, bisa ketabrak, ya. Nah, jadi kesimpulannya Allah Ta'ala itu menciptakan segala sesuatu yang di muka bumi itu semuanya ada manfaatnya. Dan Allah Ta'ala memberikan kita akal, pikiran, al-haqidah untuk menimbang perkara yang baik dan yang buruk. Dan akal pikiran kita dan juga untuk menggunakan semaksimal mungkin. Cukup ya. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini semoga ada manfaatnya. Sebelumnya kita berdoa dulu bersama-sama, baca surat Al-Asriyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.